Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk seluruh Bapak dan Ibu yang sudah bergabung pada siang ini, untuk seluruh peserta. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada siang ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk bersama-sama mengikuti webinar kita pada hari ini, walaupun melalui virtual seperti ini. Semoga kita semua selalu dijauhkan dari wabah dan penyakit saat ini. Baik, pada siang ini kita sudah bersama dengan narasumber kita, yaitu Bapak Tommy Darlinanto, dengan tema praktik konsolidasi pengadaan menurut per LKPP nomor 12 tahun 2021. Baik Pak, mungkin untuk menggunakan waktu, langsung saja kami persilakan kepada narasumber kita, Bapak Tommy Darlinanto, SHM Hum, untuk membawakan materinya. Silakan Pak. Ya. Terima kasih Mbak Nur Aziza atas waktu yang diberikan. Sebelumnya saya mengucapkan kepada Bapak Ibu semuanya, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih hari ini kita bisa bertemu kembali dengan Bapak Ibu yang luar biasa. Semoga Bapak Ibu semua diberikan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, sehingga diberikan kesehatan, diberikan nikmat kemerdekaan ya Bapak Ibu. Hari ini kita kemarin sudah mengikuti rangkaian peringatan kemerdekaan Republik Indonesia. Pada hari ini saya ingin berbagi dengan Bapak Ibu semua yang ada di room ini terkait dengan konsolidasi pengadaan barang jasa. Sebelumnya saya boleh share screen. Oh iya Pak, ya Pak. Mohon maaf Pak, saya... Bisa, udah bisa ya Pak ya? Sebentar satu. Iya Pak, sudah bisa Pak. Sudah kelihatan Mbak? Ya, sudah kelihatan Pak. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, seringkali kita mendengar kata-kata konsolidasi itu, tetapi sebenarnya konsolidasi itu secara prakteknya itu seperti apa sih Pak Bu? Kenapa perlu konsolidasi dan manfaatnya apa sih kalau konsolidasi ini? Nah, seringkali kita mendengarkan sosialisasi ataupun terkait dengan konsolidasi ini masih sepotong-sepotong, sehingga apabila kita akan melaksanakan konsolidasi ini masih kurang pede. Ya, itu yang terjadi, yang beberapa kami alami seperti itu. Nah, pada siang hari ini saya ingin mencoba menyampaikan kepada Bapak Ibu semua sharing yang pernah saya lakukan atau kami di Kabupaten Gunung Kidul lakukan terkait dengan konsolidasi pengadaan barang jasa, dan nanti kita akan mencoba memberikan terkait dengan prakteknya yang sudah kami lakukan seperti apa Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenalkan nama saya Tommy Darlinanto. Saat ini saya sebagai pejabat fungsional pengadaan barang jasa muda di bagian layanan pengadaan Sekretariat Daerah Kabupaten Gunung Kidul di Provinsi DIY. Kemudian riwayat pendidikan saya S1 dan S2-nya di Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta. Kemudian riwayat kerja saya pernah menjadi staf hukum di kantor notaris V. Henry Eza Surakarta, kemudian pernah menjadi legal officer di Bank NISP yang sekarang menjadi OCBC, dan Bank BI yang sekarang menjadi Maybank. Kemudian saya pindah ke PNS. Saya mengawali karir menjadi staf di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Kemudian saya menjadi Kasih Perlindungan Anak, terus di
pindah kemarin menjadi Kasubag Pembinaan Advokasi di BLP. Nah, kemudian saya beralih ke fungsional muda PBJ. Nah, aktivitas saya terkait dengan pengadaan barang jasa ini sejak tahun 2011 saya mendapatkan sertifikat PBJ. Saya juga menjadi pejabat pengadaan di OPD, kemudian Pokja di BLP, dan terakhir kemarin saya juga menjadi Probity Advisor dan pendamping kontrak melalui ujian LKPP. Ya, itu perkenalan dari saya, Bapak Ibu. Nanti misalkan ada yang mau ditanyakan terkait dengan profil saya, siap. Kemudian Bapak Ibu, kita lanjut ke materi hari ini. Saya mengambil beberapa pendekatan. Dari dasar hukumnya adalah Perpres yang Perpres 12 2021 yang merubah Perpres 16 tahun 2018. Maaf, itu masih salah tadi. Kemudian Perlem LKPP nomor 11 tahun 2021 tentang pedoman perencanaan pengadaan barang jasa, dan Perlem LKPP nomor 12 tahun 2021 tentang pemilihan melalui penyedia. Saya yakin Bapak Ibu semua yang ada di sini sudah membaca semua, karena saya yakin banyak pelaku pengadaan di sini, senior-senior juga luar biasa hadir pada siang hari ini. Nah, Bapak Ibu, kenapa konsolidasi ini kemudian menjadi penting? Kita selain dari peraturan regulasi tersebut, ternyata ada Stranas Pencegahan Korupsi yang digaungkan oleh KPK sejak lama, udah dari tahun 2019 yang lalu. Stranas KPK ini di aksi ke-7 peningkatan profesionalitas dan modernisasi PBJ itu ada di angka 3-nya ini konsolidasi pengadaan. Nah, ini saya kutip dari laporan terkait dengan Stranas Pencegahan Korupsi yang disampaikan oleh KPK, bahwa selama ini praktek yang lazim dilakukan instansi pemerintah di pusat maupun daerah adalah memecah atau memisahkan paket barang jasa, padahal jenisnya sama. Apakah betul seperti ini, Bapak Ibu? Ya, kalau di kami, ya kenyataannya seperti itu. Gitu. Modus ini dilakukan dengan berbagai alasan. Di antaranya agar tiket, maka semakin banyak honor yang diterima oleh penyelenggara pengadaan. Dan ada alasan-alasan lainnya yang non-teknis, yang non-PBJ. Sehingga laporan pelaksanaan Stranas KPK di tahun triwulan 7 tahun 2020 ini, analisis capaian dan kendalanya adalah IA, kondisi awal ditemukan pelaku atau pengelola pengadaan belum terlalu memahami metode pelaksanaan konsolidasi pengadaan. Kemudian belum ada upaya mendorong strategi pengadaan melalui metode konsolidasi paket pengadaan, terutama untuk penerapan di daerah. Karena kemarin ini yang diperiksa oleh KPK ini ada 5 kementerian, 5 pemerintah provinsi yang menjadi pilot project. Nah, itu kondisi terkait dengan konsolidasi yang diperiksa oleh teman-teman KPK. Nah, berdasarkan hal tersebut, kami mencoba kenapa sih konsolidasi itu diperlukan, Bapak Ibu. Kita lihat saat ini, Bapak Ibu bisa lihat di sirupnya Bapak Ibu semua, kalau Bapak Ibu PA, KPA, PPK, ataupun dari UKPBJ ataupun dari penyedia biasanya juga sudah sering melihat di sirup, gitu kan. Jumlah paket pengadaan itu banyak, tapi nilai tawarnya rendah. Kemudian hasil dan biaya pengadaan relatif tinggi. Kemudian proses pengadaan ini kalau secara manual dan tidak ada inovasi ini memang butuh banyak waktu. Kemudian
ada potensi perbedaan harga dan mutu. Contohnya begini Bapak Ibu, misalkan kita tahu ada paket sejenis, yang satu dilakukan tender, yang satunya misalkan paket barang ya, dilakukan dengan pengadaan langsung. Misalkan kita mau pengadaan kloset jongkok katakanlah seperti itu. Nah, pada saat kloset jongkok ini ditenderkan, itu harganya akan turun banyak dari HPS. Ada kemungkinan seperti itu. Dan yang pengadaan langsung pasti itu akan mendekati HPS atau malah full dip biasanya seperti itu. Nah, ini ada perbedaan harga ini kemudian akan menjadi potensi ini ada kecurangan atau tidak. Ada markup harga atau tidak di situ. Sehingga KPK akan melihat dari sisi situ, dari sisi efisiensi tadi seperti apa. Kemudian untuk paket-paket yang bisa dikonsolidasi ini, nanti kan jumlah paketnya itu akan terkonsolidasi, jadi lebih sedikit ditenderkan bersama, atau kemudian tender itemize, atau kemudian paketnya itu dikumpulkan karena jenis dan ditenderkan secara bersama-sama itu tadi. Kemudian nilai tawarnya akan lebih tinggi, karena di situ jumlahnya banyak, kemudian harga itu bisa ditekan oleh teman-teman penyedia. Dan hasilnya biaya pengadaan akan lebih efisien. Satu kali tender, satu kali biaya, penyedia juga menawar satu kali untuk banyak paket tadi. Kemudian proses dan waktunya tentunya juga akan lebih ringkas karena hanya dibutuhkan satu kali tender atau seleksi. Dan yang terakhir mengurangi potensi penyimpangan. Ini nanti kita bisa diskusikan bersama dengan Bapak Ibu terkait dengan urgensi konsolidasi yang kami petakan seperti ini. Saya lanjutkan. Bapak Ibu, definisi konsolidasi PBJ ini saya ambil pada pasal 1 angka 51 Perpres 16 2018 dan perubahannya 12 2021 menyatakan bahwa konsolidasi pengadaan barang jasa adalah strategi pengadaan barang jasa. Penekanannya pada strategi pengadaan barang jasa yang menggabungkan beberapa paket pengadaan barang jasa sejenis. Jadi kata kuncinya adalah strategi pengadaan menggabungkan beberapa paket yang sejenis. Kemudian tujuan dari konsolidasi ini yang pertama mengoptimalkan pelaksanaan pengadaan dan mengurangi biaya pengadaan seperti tadi saya sampaikan di depan. Kemudian pengadaan barang jasa dengan jumlah besar akan lebih menarik bagi calon penyedia yang tentunya akan mengurangi penawaran harga satuan barang jasa tadi sehingga volume banyak, harganya pasti bisa ditekan lebih turun. Kemudian nih manfaatnya juga menjadi dari PPK ini manajemen kontraknya akan lebih optimal karena dengan satu penyedia tidak banyak penyedia, hanya satu penyedia saja yang kemudian akan di manajemen, akan dikelola pada saat paket itu dilaksanakan. Ya, lanjut. Nah, ini manfaatnya. Tadi optimalisasi jumlah volume paket pengadaan, karena kita lihat sekarang posisi hampir di semua kabupaten kota untuk jadi pejabat fungsional pengadaan itu sangat minim sekali personilnya, sehingga di sini satu personil atau satu pokja itu bisa lebih optimal mengerjakan paket-paket yang dikonsolidasi tadi. Nah, kemudian menghemat biaya, waktu dan tenaga tentunya, kemudian mengurangi kemungkinan terjadi ketidakpatuhan atau ketidaksesuaian aturan, dan pengadaan dilakukan oleh SDM yang kompeten, tadi yang saya sampaikan dilakukan oleh JF-JF yang memang sudah memiliki passion atau ketugasan sebagai fungsional pengadaan barang jasa. Dan yang kelima, membuat harga kontrak bisa lebih murah karena pengadaan dilakukan dalam skala besar tadi. Kemudian yang keenam, mengurangi banyaknya transaksi keuangan atau transaksi kontrak, tidak membuat banyak-banyak kontrak, tapi kontraknya bisa satu, kemudian nanti ada kontrak turunan, misalkan seperti itu. Kemudian peningkatan daya beli dan posisi tawar, penurunan biaya, hubungan kontraktual yang lebih baik, dan meningkatkan kualitas layanan.
Bagaimana di Perpres 12 2021 dan perubahan Perpres ini terkait dengan konsolidasi? Nah, Bapak Ibu bisa melihat di lampiran di Perlem dan Perpres bahwa konsolidasi ini, kata-kata konsolidasi atau konsolidasi ini bisa dilakukan mulai dari proses perencanaan, kemudian bisa di persiapan pengadaan barang jasa dan persiapan pemilihan penyedia. Yang paling ideal untuk melakukan konsolidasi ini di proses perencanaan, Bapak Ibu. Kemudian konsolidasi ini bisa dilaksanakan oleh PA-KPA, PPK, dan atau UKPBJ. Nah, ranahnya di proses persiapan pemilihan dan persiapan pengadaan barang jasa ini, UKPBJ nanti juga bisa berperan untuk mengusulkan kepada PA, KPA, PPK untuk paket-paketnya ini bisa dilakukan konsolidasi. Memang keputusan akhirnya di PA, KPA, atau PPK untuk memproses konsolidasi ini. Kemudian di Perpres 12 2021 mulai pasal 9 itu PA memiliki tugas dan kewenangan melaksanakan konsolidasi pengadaan barang jasa. Ini sudah di state, sudah di tertulis jelas di Perpres bahwa PA memiliki tugas dan kewenangan melaksanakan konsolidasi. Kemudian PPK dalam pengadaan barang jasa melaksanakan konsolidasi pengadaan barang jasa. Kemudian di perencanaan pengadaan melalui penyedia meliputi konsolidasi pengadaan barang jasa. Nah, ini Bapak Ibu sudah di state, maka ingatkan kepada PPK atau PA-KPA untuk memulai proses konsolidasi ini sejak awal, tidak di akhir atau di tengah. Karena akan lebih optimal, PA ini juga nanti PPK mereview terkait dengan perencanaan penganggarannya, apakah paket-paketnya bisa dikonsolidasi atau tidak. Memang saya bicara seperti ini, pelaksanaan di lapangan memang agak sulit, tapi kita tidak boleh berkecil hati, kita harus mencoba, karena itu tadi kembali konsolidasi ini adalah strategi untuk optimalisasi pengadaan. Nah, ini Bapak Ibu, konsolidasi dilakukan sesuai dengan kewenangan masing-masing pihak. PA-KPA dapat mengkonsolidasikan paket antara KPA dan PPK. PPK dapat mengkonsolidasikan paket di area kerja masing-masing. Dan UKPBJ dapat mengusulkan konsolidasi kepada PA, KPA, atau PPK. Nah, persoalan umum yang kita hadapi terhadap konsolidasi ini yang pertama memang pada resistensi stakeholder. Ya, komitmen stakeholder ini baik itu mulai dari kepala daerah, PA, KPA-nya, atau PPK-nya ini dalam memaketkan pun dan dalam proses nanti pelaksanaannya PBJ-nya ini harus punya komitmen sama-sama untuk gimana kita berstrategi, berkomitmen bersama untuk kolaboratif sehingga proses-proses PBJ ini lebih efisien. Ini perlu advokasi kepada semua pemangku kepentingan, semua stakeholder. Kemudian ketidakpahaman PA, KPA, PPK yang komprehensif terhadap konsolidasi. Jadi hanya pahamnya konsolidasi ini gabung-gabungin paket gitu kan. Jadi tidak, pemahamannya itu masih kurang utuh, Bapak Ibu. Kemudian rujukan regulasi atau pedoman pelaksanaan teknis yang belum dibuat oleh LKPP, hanya yang benar-benar teknisnya seperti apa itu memang belum tertuang dalam perlem ataupun keputusan direktur LKPP yang lain. Sehingga ini masih teman-teman pelaku aktivitas pengadaan di Indonesia ini karena ini strategi dan inovasi ya masing-masing sesuai pedoman juga pedoman umum juga akhirnya mengembangkan secara masing-masing juga. Kemudian minimnya pendampingan dan sosialisasi kepada kementerian lembaga perangkat daerah dan kendala sistem aplikasi SPSC belum ada juknis konsolidasi dan terkait dengan tender itemize itu memang secara sistem memang belum
responsif. Tapi memang masih bisa digunakan, cuman ya beberapa ada kendala memang, tapi itu bisa disiasati Bapak Ibu. Selanjutnya di ketentuan penutup Perpres 16 2018 dan Perlem ini ada pasal 91 ayat 1 huruf E, konsolidasi pengadaan barang jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ditetapkan dengan peraturan lembaga paling lambat 90 hari terhitung sejak peraturan presiden ini diundangkan. Namun saat ini untuk memang yang secara teknis perlemnya terkait dengan konsolidasi belum ada. Nah, kemudian kita lanjut Bapak Ibu ke dasar hukum Perlem LKPP nomor 11 tahun 2021 tentang pedoman perencanaan PBJ. Di situ di state lagi, ditegaskan lagi bahwa PA mempunyai tugas dan kewenangan melaksanakan konsolidasi pengadaan barang jasa. Pasal 5 ayat 1 huruf C. Pedoman perencanaan PBJ meliputi pemaketan dan konsolidasi pasal 7 ayat 1 huruf D. Kemudian ini perencanaan pengadaan meliputi kegiatan identifikasi sampai dengan penetapan jenis barang, penetapan cara pengadaan, pemaketannya, konsolidasi, waktu pemanfaatan barang jasa, dan anggaran pengadaan selanjutnya hasil perencanaan pengadaan diumumkan dalam RUP. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, untuk konsolidasi ini lebih lagi tugas dan kewenangan dari PA. Kemudian ini saya sampaikan bahwa dalam melakukan pemaketan pengadaan barang jasa perlu mempertimbangkan hal sebagai berikut. Efisiensi sumber daya, waktu tenaga kerja dalam melaksanakan pengadaan barang jasa, keberpihakan pada produk dalam negeri dan penyedia dalam negeri, sisi komersial. Dan ini tentunya yang saya sampaikan di atas bahwa kalau pengadaan barang jasa dengan jumlah besar bisa dikonsolidasi tadi akan lebih menarik bagi para calon penyedia yang tentunya akan mengurangi penawaran harga satuan barang jasa tersebut. Nah, jenis-jenisnya untuk konsolidasi ini ada itemize, ini seperti yang sudah kami lakukan ini untuk obat, kami pernah melakukan tender itemize. Jadi bisa banyak pemenang kalau tender itemize. Terus pemaketan pekerjaan itemize dapat menggunakan pendekatan jenis pengadaan kualifikasi pekerjaan yang sama, mempersingkat waktu pengadaan karena cukup dilakukan satu kali proses pemilihan penyedia. Tetapi tender itemize ini juga ada kelemahannya juga. Jadi misalkan kita ada 20 jenis barang yang akan kita tenderkan, obat misalkan. Kadang-kadang penyedia yang menawar ini tidak semuanya 20 item obat itu ditawar. Mungkin hanya 9 atau 10 dan akhirnya harus di tender itemize lagi seperti itu. Itu ada beberapa kendala di situ juga. Selanjutnya tender atau seleksi bersama ini masing-masing PPK, kemudian yang punya paket sejenis, barangnya sejenis, mengangkat satu PPK konsolidator, kemudian nanti konsolidatornya sama-sama menyusun spek teknis, rancangan kontrak, HPS, dan kemudian barang itu nanti dikontrak payung, kemudian kontrak payung, setelah itu nanti masing-masing PPK bisa dengan kontrak pembelian masing-masing. Nah, yang nanti ada di slide saya berikutnya, siapa yang kemudian ditunjuk menjadi PPK konsolidator tersebut. Nah, Bapak Ibu, kita lanjut di Perlem LKPP 12 tahun 2021 dan lampiran 2. Saya lebih mengkhususkan di paket pekerjaan konstruksi, karena kemarin pengalaman kami memang baru saja menenderkan pengadaan jasa konstruksi yang dikonsolidasi tapi masih pakai menggunakan
Permen PU 14 2020, tapi saya lihat sepertinya dokumennya cukup tidak ada banyak perbedaan, Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Nah, Bapak Ibu bisa melihat di lampiran 2, pedoman pelaksanaan pengadaan barang jasa konstruksi melalui penyedia yang ada 5.000 lebih halaman itu. Di sini saya coba ambil di pasal 2 ayat 1 huruf E. Pedoman pelaksanaan pengadaan barang jasa melalui penyedia meliputi konsolidasi. Kemudian penetapan metode pemilihan penyedia ini bisa menggunakan tadi analisis pasar atau hasil konsolidasi. Sehingga Pokja menetapkan pemilihannya mau seperti apa. Juga memperhatikan jenisnya, spek teknis, KAK, dan kompleksitas pekerjaan, pagu anggaran, HPS, rancangan kontrak. Lanjut. Nah, ini di halaman 253 itu atau 115 itu di halamannya yang tertera di sana. 6.1 konsolidasi oleh PPK. Konsolidasi pengadaan barang jasa oleh PPK dengan menggabungkan paket-paket pengadaan barang jasa sejenis menjadi satu atau beberapa paket yang dilaksanakan bersamaan dengan persiapan pengadaan barang jasa melalui penyedia. Barang atau jasa sejenis memperhatikan klasifikasi baku komoditas Indonesia KBKI yang sama, maaf ini. Kemudian kondisi pasar pelaku usaha klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia KPLI dan kapasitas suplai produksi, lokasi pekerjaan dan atau lokasi pelaku usaha. Kemudian tahapan atau caranya pelaksanaan konsolidasi oleh PPK. Yang pertama, PPK menerima dan mereview dokumen perencanaan pengadaan yang sudah disusun oleh PA-KPA. Kemudian PPK akan mengidentifikasi paket pengadaan sejenis apabila ada indikasi pemecahan paket menghindari tender atau seleksi. Kemudian konsolidasinya nilai maksimum dari total paket yang akan dikonsolidasi maksimum 15 miliar. Kemudian dilarang menyatukan atau memusatkan beberapa paket yang tersebar di beberapa lokasi atau daerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya dilaksanakan beberapa lokasi atau di daerah masing-masing. Kemudian PPK akan mengusulkan perubahan pemaketan kepada PA-KPA apabila disetujui ditindaklanjuti dengan perubahan RUP dan menyampaikan kepada UKPBJ untuk diproses tender seleksinya. Nah, konsolidasi oleh UKPBJ itu juga sama, kemudian memperhatikan KBKI, KPLI yang sama, kemudian dapat menetapkan lebih dari satu pemenang, tapi harus menerapkan negosiasi teknis dan harga untuk mendapatkan satu harga teknis yang terbaik, yang sama untuk seluruh pemenang yang diselaraskan dengan tujuan pengadaan yang mendukung tujuan dan program. Nilai maksimumnya juga 15M, konsolidasi tadi, kemudian UKPBJ berkoordinasi dengan PPK apakah akan melakukan strategi pengadaan konsolidasi. Misalkan ada beberapa PPK yang paketnya akan dikonsolidasi oleh UKPBJ, ditunjuk PPK konsolidator. Nah, sifatnya di sini UKPBJ ini memberikan saran dan masukan, Bapak Ibu, menyampaikan kepada PA, KPA, PPK, ini loh ada paket yang sebenarnya bisa dikonsolidasi. Monggo mau disikapi seperti apa. Nah, itu kembali lagi kepada PA-KPA akan memutuskannya apakah akan dilakukan strategi konsolidasi atau tidak. Jadi sifatnya di sini UKPBJ tidak boleh memaksakan kehendak harus dikonsolidasi. Tapi mengingatkan kepada PA-KPA bahwa paket-paket ini dapat dikonsolidasikan. Kemudian PPK konsolidator atau koordinator tadi dibuat sepakatan para PPK siapa nih konsolidatornya, atau ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan PPK konsolidator. Dalam melaksanakan tugas PPK koordinator atau konsolidator, melakukan konsolidasi untuk menghasilkan dokumen persiapan pengadaan, spek teknis, HPS, rancangan kontrak, rancangan pekerjaan konstruksi juga gambar, itu pastikan itu sudah terkonsolidasi. Mulai yang agak rumit waktu konsolidasi untuk tender konstruksi ini memang penyamaan harga di HPS maupun analisisnya. Kadang-kadang satu
PPK yang sama pun konsultan perencana atau perancangnya itu berbeda, sehingga menentukan analisis dan harganya kemungkinan bisa berubah, bisa berbeda. Kemudian mengkonsolidasikan rancangan kontrak, ini yang perlu. Kemudian nyusun rancangan kontrak untuk konsolidasi ini mau kayak apa. Kemudian hasil konsolidasi dituangkan dalam berita acara dan membuat paket pengadaan di SPSE. Nah, konsolidasi setelah pengumuman. Setelah pengumuman RUP, UKPBJ dapat mengusulkan kepada PA-KPA PPK untuk melakukan konsolidasi secara tertulis. Jadi nanti UKPBJ ini menyampaikan kepada PA-KPA, ini loh paketmu yang bisa dikonsolidasi, sampaikan, dan kalau misalkan mereka sudah membalas dan menyetujui, maka tahapannya sesuai 621 tadi. Sesuai. Ya. Nah, ini Bapak Ibu kami akan sedikit bercerita terkait praktek konsolidasi pekerjaan konstruksi yang ada di Kabupaten Gunung Kidul. Konsolidasi yang kami lakukan ini, PPK ini memiliki beberapa paket pengadaan yang dalam satu lokasi. Kemudian paket-paket itu kita konsolidasi dan ditenderkan untuk memperoleh satu pemenang. Nah, idealnya memang konsolidasi ini dilakukan pada saat tadi perencanaan. Tapi pada saat mau ditenderkan, kami mengingatkan kembali ini bisa dilakukan konsolidasi, dan waktu itu komitmen PPK setuju untuk dikonsolidasikan untuk paket-paketnya. Kemudian kami juga mereview HPS-nya, kemudian mereview spek teknisnya tadi, jangan sampai ada duplikasi, kemudian karena spek teknisnya misalkan paket A, B, C, D yang satu lokasi ini hampir mirip, hampir sama, dan kita satukan. Kemudian rancangan kontraknya, kita juga harus membuat kontrak utama dan kontrak turunan, dan rancangan kontrak ini kami diskusikan juga ke Badan Keuangan dan Aset Daerah terkait nanti proses pencairannya, apakah dengan kontrak seperti ini sudah bisa dilakukan atau belum. Kemudian memilih dokumen dan menentukan dokumen pemilihan, dan ada beberapa perubahan redaksional dalam dokumen pemilihannya. Nanti kita coba buka satu-satu Bapak Ibu. Nah, contohnya begini gambaran pemaketannya. Jadi ada 4 paket rehabilitasi ruang kepala sekolah di SDN baru, gitu kan. Saya ambil contoh misalnya seperti ini, HPS-nya 210 juta. Sebenarnya ini nanggung ini HPS-nya. Terus rapat rehabilitasi 6 ruang kelas, 1 di SDN baru, HPS 250 juta. Kemudian paket rehabilitasi ruang laboratorium SDN baru, HPS 150 juta. Paket rehabilitasi 4 kamar mandi SDN baru, HPS 215 juta. Nah, seperti itu gambaran paketnya yang kami konsolidasi. Jadi satu lokasi, tapi banyak pekerjaan di sini Bapak Ibu. Nah, ini di sirupnya, kemudian teman-teman PPK membuat paketnya, digabungkan mulai dari sirup, kemudian nyusun di dokumen di LPSC-nya juga sudah paketnya itu dikonsolidasikan. Terus, nah ini di HPS konsolidasi pada LPSC itu ada ditulis di kolom keterangannya ini ada maksimal nilai perawaran untuk paket tersebut berapa. Kemudian misalkan ada perpustakaan ini berapa nilainya pagunya di situ. Ini harus dicantumkan, harus terstate, harus terang di situ bahwa menawarnya tidak boleh lebih dari angka-angka ini. Kemudian di rancangan kontraknya Bapak Ibu, di rancangan kontraknya kemarin kita ada penambahan di pasal 2 tentang ruang lingkup pekerjaan utama. Para pihak sepakat dan menyetujui bahwa masing-masing ruang lingkup pekerjaan utama akan dibuat kontrak turunan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak ini.
Kemudian di situ di pasal 3-nya juga akan dicantumkan pula terkait dengan nilai penawaran masing-masing pekerjaan atau paket tersebut. Selanjutnya di dokumen kontrak angka 2 ini ada kita mencantumkan ada kontrak surat perjanjian turunan. Nah, untuk dokumen pemilihannya Bapak Ibu ada perubahan yang kami lakukan di evaluasi harga. Di evaluasi harga kami merubah kata-kata di unsur-unsur yang perlu dievaluasi adalah hal-hal yang pokok dan penting sebagai berikut dengan ketentuan. 1. Total harga penawaran terkoreksi dibandingkan dengan nilai total HPS dan batasan nilai penawaran maksimal sesuai dengan pagu tiap paket pekerjaan. Apabila total harga penawaran terkoreksi melebihi nilai total HPS dan atau nilai penawaran tiap paket melebihi pagu, dinyatakan gugur. Kemudian apabila semua harga penawaran terkoreksi di atas nilai total HPS dan atau di atas nilai pagu tiap paket pekerjaan, tender dinyatakan gagal. Dan ini kami sampaikan juga di penjelasan dokumen, kita sampaikan terkait dengan evaluasi harga ini. Kita sampaikan bahwa ini adalah konsolidasi, tender konsolidasi, dan tata evaluasi harganya kami sampaikan juga. Kemudian di dalam LDP, data pemilihan, kita ada tambahan klausul terkait dengan evaluasi penawaran harga. Pihak penyedia dalam menyampaikan penawaran tidak boleh melebihi nilai total HPS yang ditetapkan, yakni berapa nilai total HPS-nya kita isi, HPS konsolidasi tadi, dan atau penawaran tiap paket tidak boleh melebihi nilai pagu paket. Pagunya pekerjaan berapa, paketnya apa, kita tuliskan di sini nilai pagu paketnya berapa, dan seterusnya. Kalau ada 5 paket, ya 5 paket itu kita sampaikan di sini. Nah, Bapak Ibu, beberapa indikator keberhasilan konsolidasi ini, yang pertama memang tidak kita pungkiri adalah komitmen stakeholder kepala daerah dan juga PA, KPA, PPK. Kalau dari UKPBJ menyampaikan akan ini bisa paketnya dikonsolidasi, ada yang paket, karena kebanyakan yang dikonsolidasi ini adalah paket-paket yang pengadaan langsung, yang sejenis tadi, misalkan di lokasi sejenis untuk kasusnya ini memang komitmen dari stakeholder itu yang lebih utama, sangat utama, karena ini nanti menentukan. Nah, kita tidak bisa memaksa PA, KPA ini mau dikonsolidasi atau tidak. Kita hanya menyampaikan konsolidasi seperti ini, prosesnya seperti ini, nanti outputnya akan seperti ini. Kalau memang dirasa ini lebih efisien, lebih optimal oleh PA-KPA, maka ya PA-KPA akan menyetujui. Tapi ada pertimbangan-pertimbangan lain yang itu non teknis, kami tidak tahu juga. Itu juga bisa saja PA-KPA ini tidak, atau PPK ini tidak melakukan konsolidasi. Kemudian lakukan review dokumen perencanaan dan persiapan pengadaan dengan benar sesuai kewenangan. Kalau tadi kewenangannya PA juga sudah jelas disebutkan dalam Perpres, melakukan konsolidasi, PPK pun juga berkewenangan untuk itu, bertugas untuk itu. Jangan lupakan tugas PA, KPA, dan PPK bahwa ini menjadi tugas dan kewenangan PA, KPA untuk melakukan inovasi pengadaan konsolidasi. Kemudian yang tadi saya sampaikan, rancangan kontrak SSUK, SSKK yang akan nanti ada kontrak pembelian misalkan seperti itu, atau ada kontrak turunan dan kontrak kontrak induknya, induk dan anak dan lain sebagainya, itu komunikasikan dengan teman-teman BKAD yang akan nanti memproses pembayaran. Apakah ini sudah bisa dilakukan atau masih ada perubahan dalam kontraknya, itu kita berkomunikasi selalu dengan teman-teman keuangan. Nah, yang terakhir tentunya manajemen kontrak, Bapak Ibu. Sebaik apapun, sebagus apapun konsolidasi, tetapi pada pelaksanaan atau pelaksanaan kontrak atau manajemen kontraknya teman-teman PPK tidak, misalkan tidak melaksanakan dengan baik pun, output yang akan dicapai terhadap proses PBJ ini juga
bisa saja tidak terpenuhi kalau tidak dilakukan manajemen kontrak dengan baik. Nah, begitu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Sama papat punjul 6 menawi lepat nyuwun pangapunten. Nah, ini foto-foto yang tadi saya ambil di slide ini ada foto-foto dari Dinas Pariwisata Kabupaten Gunung Kidul. Bapak Ibu, kalau nanti teman-teman yang webinar di sini kalau sudah nggak pandemi nanti bisa main-main ke Gunung Kidul Bapak Ibu. Kita punya pantai, kita punya gunung, kita punya banyak potensi alam yang bisa Bapak Ibu nikmati di sini. Ya, mungkin sementara begitu. Mbak Nur Aziza, saya kembalikan. Monggo. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak atas materinya Pak. Materi yang sangat luar biasa dan ditutup dengan sepatah kata tadi. Ya Pak, baik. Mungkin langsung saja Pak di sini sudah. Oke, dari Pak Kurniawan, Bapak Kurniawan Ilyas. Silakan Pak untuk melanjutkan sesi diskusi atau sesi tanya jawab kita. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Tommy. Ya, siang Pak Ilyas. Sama-sama Pak Ilyas. Ada sedikit pertanyaan tadi, kurang lebih 3 ya. Pertama, kita memperoleh lebih dari 1 penyedia. Jadi lebih dari 1 penyedia, ini paket digabung-gabung ya dengan sejenis berdasarkan NI, berdasarkan KBKI-nya dan KBL-nya yang sama gitu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kalau karena ini kan jadi 1 paket nih. Nama paketnya tadi rehabilitasi gedung. Ya, terdiri beberapa item-item tadi kan, rumah ruang kepala sekolah, kamar mandi dan lain-lain. Apakah penyedia ini menawar per item atau 1 paket secara keseluruhan? Yang kedua adalah bagaimana kalau paket kamar mandi itu di bawah dari 200? Apakah ikut ditawar juga? Kan di bawah 200 kan pengadaan langsung. Apakah ikut ditawar juga sebagai 1 kesatuan atau per item? Yang ketiga berkontrak, ya berkontrak. Nah, ada diperoleh satu penyedia umpamanya. Nah, PPK yang berkontrak ini per item dalam DPA-nya atau bagaimana? Demikian. Terima kasih Pak Tommy. Ya, baik. Pertanyaan yang luar biasa ini Pak. Gini Pak Ilyas dan teman-teman semua. Jadi yang kita lakukan di Gunung Kidul itu untuk konsolidasi paket pekerjaan konstruksi ini bukan itemized, ya, bukan itemized, bukan tender itemized, tetapi kita mengumpulkan paket-paket yang sejenis di satu lokasi tadi menjadi dikonsolidasikan dan ditenderkan menjadi 1 paket. Nah, pertanyaannya Pak Ilyas tadi, kalau itu tadi menjadi 1 paket yang isinya ada 4 jenis pekerjaan atau 4 paket tadi, paket A, paket B, rehab A, rehab B, rehab C. Nah, itu semua ini ditawar oleh penyedia. Semua paket-paket ini tadi ditawar oleh penyedia, Pak. Jadi penyedia tidak menawar 1. Tetapi kalau tender itemized, itu bisa penyedia itu menawar bagian-bagian itu. Prinsipnya pekerjaan konstruksi itu bisa dilakukan tender itemized. Nah, kalau kami kemarin menggunakan mengkonsolidasikan banyak paket di lokasi sejenis menjadi 1 paket tender seperti itu, Pak. Sehingga penyedia ini harus menawar semuanya. Nah, kalau ada paket yang kamar mandi di bawah 200 juta yang sudah dikonsolidasikan, misalkan paket kamar mandi itu kan tadi dari 4 paket itu ada yang nilainya PL itu tadi kita konsolidasikan, makanya lebih efisien kita konsolidasikan. Waktu itu kami menyampaikan ke PPK dan PPK-nya bersedia untuk dikonsolidasikan paket-paket yang harusnya tadi
dilakukan dengan PL. Nah, persoalannya kan nanti kalau misalkan PL satu lokasi di PL masing-masing, berarti kan ada 4 penyedia Pak di sana nanti. Misalkan ada yang di PL ada 1, 2, 3, 4 paket ya. Nah, di satu lokasi ini ternyata ada 3 PL dan ada 1 yang tender. Nah, ini kami tawarkan untuk dikonsolidasi menjadi 1 paket tadi. Sehingga nanti PPK ini tidak memanajemen atau berkontrak dengan 4 penyedia, tapi 1 penyedia. Jadi manajemen kontraknya ke 1 penyedia ini lebih efisien ya daripada PPK itu mengelola 4 kontrak tadi. Dan misalkan di situ juga ada paket pekerjaan yang misalkan tingkat 1 bangun ruang kelas di bawah, kemudian di atasnya ada bangun lagi ruang komputer misalkan seperti itu. Nah, kalau ini nanti tidak dijadikan 1 paket, akan kesulitan di dalam proses pelaksanaannya nanti. Apakah harus selesai duluan atau bagaimana? Ini kan akan menimbulkan persoalan. Kemudian yang selain itu persoalan yang kedua adalah kalau paket yang 4 paket tadi PL, dan 1 ada tender, pasti ada perbedaan harga karena pekerjaannya tipikal, misalkan harga semen. Harga semen yang di tender itu ternyata harganya cuma 39. Nah, kok ini yang di PL nanti ada kemungkinan harganya 45. Nah, ini nanti akan menjadi pintu masuk pemeriksa juga. Kenapa satu paket ke 1 lokasi yang sama ada perbedaan harga. Nah, ini yang kemudian kami sampaikan kepada PPK untuk bisa dihindari hal-hal seperti ini. Jadi dengan mengelola kontrak 1 penyedia itu lebih efektif daripada di PL dan 1 tender. Padahal 1 lokasi nanti ada juga ya penyerahan lokasinya mau seperti apa ini kalau yang terjadi PL ada yang tender ada yang PL seperti itu di 1 lokasi. Itu akan menimbulkan persoalan juga. Nah, kemudian kontraknya terhadap paket ini tadi ada 1 kontrak utama dan ada kontrak turunan per paket-paketnya tadi Pak Elias. Seperti itu yang kami lakukan. Begitu Pak Elias. Mbak Nur ya. Ya, mungkin kurang lebih seperti itu Bapak Kurniawan. Masih ada sedikit. Oh, ya. Masih ada. Oke, Silakan Pak. Bagaimana dengan lokasi yang berbeda? Umpamanya di SD tadi umpamanya SD 1. Ya. Yang kedua umpamanya di SD 1 pengadaan RKB ruang kelas baru atau rehab umpamanya 3 unit. Masih di mute itu Mbak? Mohon maaf Pak, ter-unmute Pak. Ya, di SD umpamanya di SD 1 RKB, di SD 2 rehabnya ya, SD 2 3 RKB, di SD 3 4 RKB. Nah, bagaimana kita mengkonsolidasikan dan kita memaketkan tersebut karena umpamanya apa ya? Berbeda PPK umpamanya. Ada yang PPK bukan gini. Kalau RKB kan ruang kelas ya. Oke. Saya kasih ilustrasi, ada 1 gedung kita mengadakan ruang tamu ya, untuk tamu. Di gedung di dinas lain juga, di dinas Perindak umpamanya untuk juga ruang tamu. Di dinas kesehatan ada juga ruang tamu gitu. Nah, bagaimana kita mengkonsolidasikan itu termasuk juga mentenderkan sehingga makna sejenis itu apakah 1 jenis misal ya, 1 jenis besinya umpamanya besi umpamanya besi untuk slop dan kolom atau bagaimana itu sendiri. Apakah itu yang dimaksud sejenis dalam arti spesifikasi yang sejenis? Gini Pak Elias, kalau di KAPI kan kemarin kita praktekkan ke
lokasi SD-nya itu di satu lokasi ya, paketnya itu di lokasi misalkan SD yang sama itu kan. Tapi kalau kemudian ini ada, kita lihat sesuai dengan asas manfaat dan outputnya itu, apakah kalau misalkan SD-nya ini berjauhan ya Pak ya, misalkan SD-nya berjauhan atau yang mau dibangun ruang tamunya ini dinasnya lokasinya berjauhan dan itu lebih efektif dilakukan dipisah-pisah. Nah ini bisa tidak perlu konsolidasi Pak kalau seperti itu. Tapi kalau misalkan itu satu lokasi, kemudian pekerjaannya juga sejenis, ini kami sarankan untuk dikonsolidasi. Tapi kalau misalkan tadi ada gedung dinas perindak ternyata dengan gedung yang lainnya itu lokasinya berjauhan, tidak di satu lokasi yang terdekat gitu Pak. Itu kalau lebih efektif efisien dipisah paketnya ya dilakukan pemisahan paket tadi. Nah, untuk HPS-nya yang misalkan tadi ada ruang kelas, kemudian ruang laboratorium dan ruang-ruang yang lainnya itu terkait dengan harganya dan analisa yang dipakai itu kita review kembali Pak. Karena masing-masing konsultan ini juga outputnya mungkin berbeda. Satu PPK dia berkontrak dengan banyak konsultan gitu kan, sehingga hasilnya DED maupun spek teknisnya itu untuk satu paket tadi yang ada 4 paket tadi ini ternyata ada yang berbeda-beda sehingga kita harus melakukan itu. Nah kalau misalkan untuk pekerjaan barang ini masih dimungkinkan misalkan kita mau beli tadi Pak kloset jongkok gitu kan. Ada kloset jongkok untuk bantuan kepada warga di kecamatan. Nah, ini masing-masing kecamatan ini ada paket kloset jongkok ini. PPK-nya kan masing-masing sendiri, PPK kecamatan masing-masing kecamatan, Pak camatnya masing-masing. Nah, ini PPK ini tadi kemudian mengkonsolidasikan paketnya, mengangkat satu PPK konsolidator namanya, dan itu nanti ditenderkan kloset jongkoknya ini satu paket, kemudian nanti kontrak payung dengan penyedianya setelah ada pemenang dan masing-masing PPK-nya ini berkontrak sendiri pembelian, tapi harganya dengan harga yang dikontrak payung tadi Pak Ilyas kalau untuk barang. Kalau untuk pekerjaan konstruksi kami belum pernah menggabung atau mengkonsolidasikan untuk yang di lokasi yang berbeda gitu Pak. Gitu Pak ya. Ya, jadi kalau di lokasi berbeda dan itu lebih efisiennya tidak dikonsolidasi ya nggak perlu dikonsolidasi Pak menurut kami. Karena kan tadi ada ketentuan di Perpres maupun Perlemnya itu juga mempertimbangkan terkait dengan lokasi tadi Pak. Seperti itu Pak Kurnia Pak. Ya. Berarti kalau umpamanya tender barang ini tadi kloset jongkok di masing-masing kecamatan, PPK-nya kecamatan ini, umpamanya PPK-nya kecamatan A, B, dan C ini, ya. Konsolidatorkah yang bertanda tangan kontrak dengan pemenang atau masing-masing PPK? Ya, nanti ada PPK konsolidator itu Pak yang bertanda tangan di kontrak payung, kemudian nanti kontrak pembeliannya antara PPK masing-masing tadi itu dengan penyedia dengan harga yang sudah dikontrak payung oleh PPK konsolidator. Baik. Terima kasih Pak Tony. Ya, Pak. Ya. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak Kurniawan pertanyaannya. Terima kasih juga Pak Tony atas jawabannya. Ya, selanjutnya Pak, ini ada Bapak Ridwan Ontalu. Silakan Pak. Apa yang ingin ditanyakan? Pak Ridwan Ontalu. Ya, Pak Ridwan Ontalu, silakan Pak. Masih di mute Pak. Maaf Pak, masih di unmute Pak. Halo. Halo. Iya Pak, silakan Pak. Dengar Pak ya? Ya. Terima kasih banyak Pak. Ya, terima kasih banyak. Mohon maaf untuk semua peserta dan saya mohon maaf karena masalah ini agak di luar dari topik Pak. Cuma kita berhadapan dengan satu masalah pemahaman khususnya untuk
SKP nilai sisa kemampuan paket Pak Oh, yang iya. ada di dalam yang ada di dalam bab 8 Pak, tata cara evaluasi, yang mana untuk usaha kecil itu nilai kemampuan paket yang ditentukan sebanyak 5 paket pekerjaan. Iya. Di salah satu kabupaten Pak, Pokja, mereka Ya. tidak beda pemahaman dengan kami sebagai penyedia, bahwa mereka telah memenangkan satu perusahaan kecil dengan posisi sudah 6 paket Pak pekerjaan yang sedang dilaksanakan. Sedangkan di dalam dokumen lelang khususnya bab 8 itu, tata cara evaluasi yang dilakukan oleh Pokja harus berpedoman bahwa untuk usaha kecil itu nilai kemampuan paket itu sebanyak 5 paket Pak. Mohon petunjuknya, karena kebetulan kami juga selaku Ketua DPC Perkopindo Gorontalo, Kota Gorontalo, mohon petunjuknya Pak untuk kami ini melakukan apa, tindakan apa yang kami lakukan untuk mendapatkan kejelasan daripada dokumen khususnya di bab 8 tata cara evaluasi. Demikian Pak, mohon petunjuk. Ya, terima kasih. Nanti mungkin Pak Elias bisa menambahkan ya Pak Elias. Jadi untuk betul ya Bapak yang disampaikan tadi, untuk pekerjaan konstruksi itu SKP sama dengan 5 ya Pak ya. 5 itu boleh dari pengadaan langsungnya maupun tender yang sejenis yang dia peroleh. Ini pekerjaan konstruksi ya. Iya, jadi Pak, kemudian pada saat penyedia ini dimenangkan, tetapi Bapak tahu bahwa dia ini sudah dapat 6 paket pekerjaan, ya Bapak. Bapak bisa melakukan upaya sanggah kepada Pokja. Upaya sanggah menyampaikan bahwa berdasarkan bukti-bukti yang Bapak miliki, ternyata PTA tersebut SKP-nya sudah tidak memenuhi dengan bukti-bukti yang Bapak punyai. Dan nanti pada saat Pokja pasti akan menjawab sanggahan ini dengan mengklarifikasi bukti-bukti dan juga akan mengklarifikasi terkait dengan apakah benar sih penyedia yang dimenangkan itu ada kesalahan dalam proses evaluasi tadi. Nah, kalau misalkan bukti-bukti itu sudah diklarifikasi oleh Pokja dan ternyata benar, nanti Pokja akan melakukan evaluasi ulang, Pak. Seperti itu prosesnya. Jadi memang Bapak harus mengajukan sanggahan, Pak, kepada Pokja. Kalau Bapak benar yakin bahwa memang 6 paket ini sudah berkontrak dan belum ada yang selesai. Begitu, Pak Ridwan. Pak Elias sudah nambahi. Iya Pak, benar Pak. Terus terang sudah 5 paket pekerjaan, dengan ketika dia menangkan lagi salah satu paket ini Pak, sudah jadi 6 paket dan kita punya data-data semua itu. Terus ketika kita melaksanakan atau melakukan sanggahan dan sudah dijawab oleh Pokja, dan pasti mereka akan menjawab Pak, kira-kira kita bisa sanggah banding lagi itu Pak ya? Bisa Pak. Dan pastikan bukti-buktinya Bapak akurat dan valid gitu Pak. Ya, pastikan pekerjaannya itu belum selesai semua, 5 pekerjaannya itu. Siap, Pak. siap. Karena hak Bapak untuk melakukan sanggah dan sanggah banding itu hak Bapak selaku penyedia. Iya. Ya, Iya itu. Pak, terima kasih banyak Pak. Iya, Ya, terima kasih sama-sama Pak. Iya. Ya, baik. Terima kasih Pak Ridwan Ontalu. Terima kasih Pak. Selanjutnya Pak, kita ke Bapak Dandan Ahmad N. Silakan Pak Dandan mungkin untuk mengajukan pertanyaannya atau melakukan diskusi dengan narasumber kita, Pak Tommy Darnanto. Silakan Pak Dandan Ahmad. Silakan Pak Dandan. Selamat siang. Terima kasih Pak. Ya. Selamat siang Pak. Selamat siang Pak Dandan. Apa kabar? Selamat siang Pak. Bisa didengar Pak? Bisa Pak, bisa. Ya, mohon maaf sebelumnya Pak. Ini langsung saja mungkin ada pertanyaan saya di contoh yang tadi Pak, ada konsolidasi itu bisa antar PPK, antar sumber anggaran dan pemerintah ataupun instansi lain. Dalam hal ini kita ambil contoh ada semacam pengadaan dalam hal ini
rekrutmen pegawai yang diselenggarakan oleh beberapa kabupaten kota. Kebetulan yang jadi pelaksana atau tempat dilaksanakannya itu mewakili di antara itu, misalnya di antara 3 kabupaten kota, tapi dilaksanakannya di salah satu kabupaten kota itu. Pertanyaan saya itu, secara tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak, itu bisa termasuk konsolidasi atau bagaimana? Terus mekanisme dan tata cara secara teknisnya kita masih belum terbayang. Ini seperti halnya di sini kalau nggak salah ada salah satu pertanyaan dari Pak Tony, mungkin kurang lebih sama juga teknisnya, KK-nya seperti apa, terus RAB nanti dibikinnya apakah disatukan dulu, terus nanti secara sistem seperti apa gitu, karena sepengetahuan saya itu sepertinya untuk menggabungkan di antara 2 LPSC dalam hal ini ya, mungkin itu apa harus ada konsolidasi juga atau gimana Pak? Terus gini, itu mungkin dari segi pengkonsolidasian dan beranjak ke proses pelaksanaan. Ketika misalnya nanti ini bisa dikonsolidasikan, nanti pelaksanaan itu misalnya rekrutmen pegawai dilaksanakan di suatu tempat kabupaten atau kota A yang melibatkan 3 pemerintah daerah misalnya. Nah, lokasinya sama, misalnya di gedung A, itu ketika misalnya merencanakan di perencanaan anggarannya, misalnya menganggarkan untuk peralatan misalnya atau sewa peralatan, itu ketika pelaksanaan itu kan alat-alat yang itu aja yang dipakai sebetulnya. Sementara di masing-masing kabupaten kota menganggarkan misalnya untuk peralatan sewa laptop atau pembelian atau mamin dan sebagainya. Sementara kan panitianya itu juga misalnya, atau alatnya itu juga yang dipakai. Sementara di awal dianggarkan masing-masing gitu. Nah, mungkin itulah kurang lebih untuk di tahap pelaksanaan. Sementara pertanyaan saya itu dulu. Mohon sharingnya Pak. Ya, terima kasih. Selamat siang Pak. Terima kasih Pak Dadan. Ya, terima kasih Pak. Luar biasa sekali, pertanyaannya luar biasa ini. Jadi kalau untuk pengadaan rekrutmen pegawai kabupaten atau kota itu kan biasanya di dalam perencanaan penganggaran itu ada sewa laptop, kemudian termasuk jaringannya di situ, dan kemudian layanan misalkan terkait dengan jaringan dan lain sebagainya. Nah, ini teman-teman di Provinsi Jawa Tengah kalau nggak salah dulu pernah melaksanakan konsolidasi ini Pak. Karena waktu itu juga jadwalnya antar kabupaten itu walaupun sama tapi dibagi-bagi kalau nggak salah seperti itu. Jadi dibagi jadwalnya untuk Kabupaten A tanggal 1 sampai tanggal 3 gitu. Kemudian jadwalnya Kabupaten B tanggal 4 sampai tanggal 6 misalnya. Jadi ada pembagian jadwal itu untuk pelaksanaannya. Dan di sana juga ada sewa tempat juga kalau nggak salah waktu itu. Nah, ini bisa dilakukan konsolidasi Bapak. Tapi kemudian ini kan nanti Bapak seperti yang prosesnya tadi menunjuk satu PPK konsolidator. Jadi dari masing-masing kabupaten ABC tadi kan rapat bersama, duduk bersama, mengidentifikasi kebutuhan, kemudian setelah mengidentifikasi kebutuhan apa saja yang akan dibelanjakan melalui pengadaan barang jasa itu tadi. Nah ini nanti paketnya yang buat paketnya PPK konsolidator tadi Pak. Misalkan dipilih Kabupaten B sebagai PPK konsolidator, maka HPS rancangan kontrak yang sudah dibuat bersama itu tadi ditenderkan oleh PPK konsolidator tadi. Nah setelah tender nanti muncul satu pemenang yang memberikan jasa itu tadi sewa dan lain sebagainya itu, harganya satu pemenang ini dipakai berkontrak untuk masing-masing PPK di kabupaten tadi Pak. Secara teknisnya menggunakan LPSC-nya ya LPSC kabupaten yang tadi ditunjuk menjadi PPK konsolidator tadi Pak. Seperti itu. Kemudian pada proses pelaksanaannya yaitu tadi
sewa gedungnya kapan, misalkan seperti itu, kemudian penggunaan alatnya kapan, ini harus dibagi dengan harga yang sama. Kemudian ini pasti nanti akan harganya lebih rendah kalau misalkan di pengadaan masing-masing per kabupaten gitu, Pak. Nah, ini untuk pelaksanaan kontraknya ya sama seperti pelaksanaan kontrak yang sudah ada untuk tender yang lainnya, Pak. Seperti itu. Ya, maaf Pak, kalau untuk tadi kan secara teknis digabungkan, sementara kan masing-masing punya RUP tersendiri, Pak. Itu yang dipakai berarti harus salah satu. Nah, ketika yang dipakai salah satu berarti harus, oke lah kalau misalnya menggabungkan di dalam satu LPSE itu mungkin tidak begitu masalah. Tapi kalau misalnya ini menggabungkan dari beberapa LPSE dalam hal ini antara Pemda, itu mekanismenya seperti apa Pak? Dan secara teknisnya gimana gitu? Ya. Jadi nanti ini kan yang dikontrak itu kan harga satuannya Pak nanti. Jadi harga satuan sewa laptop itu per biji berapa, kemudian jaringan berapa, misalkan seperti itu ya. Jadi nanti ini kan harga ini kan berlaku untuk masing-masing itu. Jadi RUP-nya RUP konsolidator. Jadi itu nanti di PPK-nya itu secara pada rapat persiapan itu memang dikonsolidasikan anggarannya berapa, kemudian kebutuhannya berapa kan sudah ada Pak. Mungkin maksudnya gini Pak, mungkin secara penganggaran itu kan misalnya masing-masing kabupaten, ini ambil contoh lah, misalnya secara nominalnya, misalnya satu kabupaten kota rata-rata menganggarkan untuk proses itu misalnya 500 juta. Berarti kalau misalnya ada tiga kabupaten kota berarti jadi 1,5 M. Ketika itu dilaksanakan oleh konsolidator PPK, itu kan si anggaran itu jadi 1,5. Nah, 1,5 itu kan harus menarik dana atau bagaimana itu untuk bisa masuk ke sana? Tidak, Pak. RUP-nya. Jadi nanti tidak apa namanya. Jadi PPK konsolidator itu membuat estimasi tadi, Pak. Misalkan 1,5 ya 1,5 itu, tapi tidak menarik sirupnya dari kabupaten kota lainnya, tapi di situ tergambarkan bahwa ini loh ada 3 kabupaten yang akan melakukan pekerjaan ini, paket ini gitu kan Pak. Jadi tergambarkan di situ kebutuhannya berapa sudah jelas di situ Pak. Berapa laptop yang akan disewa dan lain sebagainya sampai anggaran 1,5 itu tadi. Jadi nanti tidak ditarik sirupnya, tapi memang PPK konsolidator membuat satu paket itu Pak. Membuat lagi tersendiri gitu Pak. Iya. Ya, ini teman-teman dari rumah sakit itu sudah pernah melakukan seperti ini Pak. Rumah sakit Joglo Semar namanya Pak. Jadi perkumpulan rumah sakit se-Jogja, Solo, Semarang itu kemarin untuk pengadaan tabung gas di tahun berapa itu pernah, sehingga bisa dilakukan Pak. Pada prinsipnya beda-beda rumah sakit, nggak hanya di Jogja tapi ada yang di Solo, di Semarang, itu bisa. Itu Pak, maaf kalau mekanismenya, kalau secara sistem tadi kan udah Bapak jawab ya. Jadi semacam si PPK konsolidator membuat semacam RUP baru, Pak ya? Ya. Nah, berarti kan harus diumumkan dulu gitu ya bahwa itu paket pengadaan. Diumumkan PPK koordinator. Pak. Ya, kok PPK konsolidator ya. Ya. Betul. Nah, itu terus nanti si yang peserta lah atau yang selain konsolidator berarti RUP itu nggak dipakai Pak ya? Nanti dicantumkan di situ Pak. Di dalam KAK-nya kan bisa dijelaskan nanti di KAK bahwa ini RUP-nya untuk Kabupaten A berapa, RUP-nya untuk kabupaten yang lain berapa, itu kan ada Pak. Nanti bisa diterangkan di dalam KAK-nya itu tadi Pak. Ya. Terus Pak ini Pak, kalau Pak nanti itu jenis kontraknya, jenis kontrak apa Pak? Lamsam atau gimana masuknya Pak? Ya kalau ini nanti kan ada kontrak payung Pak. Kontrak payung, kemudian karena ini sewanya sudah jelas harinya berapa, kemudian outputnya apa saja kan sudah jelas, ini pakai kontrak lamsam bisa Pak. Ya gitu ya. Nah, terus itu Pak, saya jadi lupa tadi. Ya. Oh ya, secara teknis tadi Pak, saya tadi belum terlalu paham.
untuk mengkonsolidasikan berarti cukup di salah satu LPC tadi Pak ya. Ya, Nah, yang kalau sekarang disepakati tadi. kalau sekarang bicara mekanisme Pak, mekanisme untuk ke arah sana itu apakah si Pemda-Pemda itu bersurat dulu atau bagaimana Pak? Kalau secara mekanisme awal untuk persiapannya gitu Pak. Eh, Kalau saya menyarankan dari misalkan ini BKPPD-nya ya Pak, BKPPD dari kabupaten yang akan melaksanakan paket pekerjaan ini sebaiknya rapat bersama dulu Pak. Rapat bersama, kemudian apakah kemudian ini nanti disepakati akan dikonsolidasi paketnya atau tidak, pertimbangannya apa. Kalau misalkan itu nanti dikonsolidasi, berarti kan ini akan dilaksanakan di Kabupaten A, gitu kan. Misalkan seperti itu. Dan ini apakah lebih efektif, efisien atau tidak, gitu Pak. Ya, maksudnya apa? Nanti yang menjadi dasar ketika akan membuat dari tahap RUP dan sebagainya itu Ya, itu apa yang itu? Ada rapat ataupun ini Pak, berita acara rapat antar PPK tadi Pak. MOU gitu Pak, semacam MOU gitu Pak ya. Kalau di SDP di Perlem ini cukup berita acara sih, Pak. Tapi kalau mau MOU juga lebih nggak apa-apa. Iya. Terus nanti maaf Pak, tadi jadi kembali lagi masalah anggaran tadi Pak. Ya. Itu kan kalau misalnya di kabupaten kota itu saya tadi ambil contoh 500 juta masing-masing dengan 3 kabupaten kota jadi 1,5. Itu kan di awal sudah terkunci 500 juta Pak. Sementara ini harus menganggarkan ulang 1,5. Itu bagaimana secara itu? Ini kan kita menyampaikan pagu anggarannya di masing-masing ini kan Pak. Pagu anggarannya, kemudian nanti kebutuhannya misalkan kita butuh 200 laptop misalkan untuk disewa. Ya kita mengestimasi harga laptop itu berapa di situ. Kemudian jaringannya misalkan. Nah, itu tetap di HPS-nya nanti item-item apa saja yang dibutuhkan dan jumlahnya berapa harus muncul, Pak. Ya. Secara teknis sama seperti tender yang biasa itu, Pak. Ya. Dan di KAK-nya nanti diterangkan bahwa ini Kabupaten A dengan nilai sekian, kebutuhannya kan sama Pak itu tadi. Kabupaten B, Kabupaten C itu tadi. Ya. Ya, bagaimana Pak Dandan? Ya. Sedikit lagi Pak. Yes, sedikit mungkin ada yang masih benar. Berarti nanti untuk di ranah dalam hal ini yang saya tadi tanyakan mungkin di ranah penata usahaan ya Pak yang jadi masalah mungkin di awal di penganggaran, terus setelah terjadi kontrak mungkin di penata usahaan ketika itu menagihkan dan akan si rekanan atau pihak ketiga mencairkan berarti masing-masing menagihkannya itu ke pemerintah daerah masing-masing atau bagaimana? Karena kan ini satu ya Pak, ke masing-masing. Gimana Pak? Jadi PPK konsolidator itu kan nanti PPK yang berkontrak payung Pak. Jadi harganya laptop tadi misalkan HPS-nya dibagi atau gimana? 500 ya. Dibagi 3 dulu atau gimana Pak? Dari hasil kontrak konsolidator tadi Pak. Jadi nanti gini Pak, PPK konsolidator yang berkontrak payung itu kan kontrak harganya sewa tadi Pak. Jadi kontrak PPK konsolidator nanti dipakai untuk kontrak pembelian atau kontrak ke PPK yang ada di kabupaten tadi, dan itu bisa di masing-masing Pak, tidak di PPK konsolidator tadi untuk proses pencairan. Jadi tetap di masing-masing kabupatennya untuk mencairkan tadi Pak. Jadi PPK-nya juga berkontrak, tapi harganya harga yang digunakan oleh yang sudah ditetapkan oleh PPK konsolidator dengan penyedia tadi Pak. Berarti Pak ada semacam tadi itu kalau nggak salah ada kontrak masing-masing itu Pak ya. Jadi secara kontrak pembelian kontrak utama terus ada kontrak di masing-masing Pemda itu Pak. Berarti PPK, masing-masing betul. Di masing-masing PPK gitu. Seperti itu Pak ya. Jadi nilainya nilainya dibagi 3 tadi atau gimana Pak? Ya nilainya ini estimasinya misalnya sama gitu, pesertanya sama, kebutuhannya sama, alat yang dipakai sama kan alatnya mungkin sama sih, cuma mungkin dalam hal ini mungkin ada terjadi perbedaan peserta misalnya antar PPK. Itu diperhitungkan proporsional dari segi peserta atau itu sementara itu Pak nanti
kalau modelnya ini kan nanti tetap satu penyedia Pak, pemenangnya satu gitu kan. Ya, ya. Nah, jadi pemenang satu ini nanti menawarkan harga yang paling rendah dan kualifikasi memenuhi, yaitu satu penyedia ini dikontrak payung, kemudian nanti masing-masing PPK di kabupaten semacam kontrak pembelian Pak. Jadi seperti e-katalog itu Pak. E-katalog kan sudah dikontrak dengan LKPP dan pembeliannya ke masing-masing OPD yang membelanjakan melalui katalog itu. Mirip-mirip seperti itu. Ya, jadi si penyedia nanti ketika menagihkan, jadi penyedianya itu tetap satu, menagihkan ke PPK 1, PPK 2, PPK 3 itu masing-masing gitu Pak ya? Iya Pak, betul Ya, Pak. oke. Ya, ya. Terus satu lagi maaf, Ya, jadi lama. Ya, jadi Ya, itu masalah yang tadi Pak, misalnya peserta kan itu kita terestimasi di awal meskipun bisa diperkirakan, tapi kan pas pelaksanaan itu misalnya yang tadi saya tanyakan, jadinya perhitungan untuk nilai misalnya yang tadi misalnya untuk anggaran Mamin misalnya sekian juta, tapi pas di pelaksanaan ternyata di luar perhitungan awal misalnya, itu bagaimana Pak itu secara itunya apa perhitungannya? Jadi kalau misalkan di item pekerjaan ini ada menyediakan makan minum gitu kan Pak ya. Ya. Terus kemudian makan minumnya ini mau ditambah ya Pak ya. Tapi kan harganya makan minum di kontrak payungnya kan sudah misalkan 10.000 ya. Kita pakai 10.000 itu terus kemudian di kontrak kita bisa nambahi kalau misalkan butuhnya tadi cuma 100 orang jadi 200 orang ya dengan harga 10.000 ini tadi Pak. Nah, jadi disesuaikan. Ya, disesuaikan dengan kebutuhannya, tapi dengan angka harganya yang ditawarkan ya sesuai harga yang dikontrak payung tadi Pak, dikontrak oleh PPK konsolidator tadi. Ya, ya mungkin itu dulu Pak. Ya, terima kasih Pak. Nanti untuk rancangan kontraknya dibicarakan bersama Pak dan dibicarakan dengan keuangan masing-masing. Ini bisa nggak dipakai dengan kontrak ini gitu Pak. Kalau boleh Pak, kalau misalnya ada pengalaman di daerah lain, bisa kita minta contoh yang tadi itu Pak, di semacam ada kesepakatan atau kontraknya gitu. Ya, Bapak bisa melihat untuk ini di websitenya Bapak Christian Gamas Pak. Saya pernah baca ini Pak Christian Gamas. Oh iya iya, ya ya. Ya, terima kasih Pak. Ya, sama-sama Pak. Ya, selamat siang. Ya, terima kasih Pak Dandan. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Tommy dapat membantu. Ya, selanjutnya Pak, setelah kita ke Bapak dan Ibu yang telah resen, kita ke kolom chat. Di sini sudah ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama ada dari Bapak Sukriyadi PBJ. Apakah paket jasa konsultansi dapat dilakukan konsolidasi? Contoh misalnya paket-paket konsultan pada bidang bina marga atau cipta karya yang mempunyai nilai yang cukup kecil sehingga remunerasi tenaga ahli dapat dilaksanakan. Silakan mungkin Pak. Ya, untuk konsolidasi bisa dilakukan untuk paket barang, kemudian jasa, konstruksi, dan jasa konsultansi, Pak. Silahkan saja digunakan mekanisme itu. Tentunya kalau untuk konsultan memang maksimal yang bisa dikonsolidasi, saya baca di Perlem itu 2,5 miliar kalau nggak salah. Karena perbedaan segmentasi kecil di konsultan dan pengadaan barang jasa lainnya dan konstruksi berbeda, sehingga maksimal di 2,5 miliar untuk konsolidasi paket konsultan. Gitu. Oke, baik, terima kasih Pak. Selanjutnya Pak, kita ke pertanyaan Bapak Damuzar. Izin bertanya Pak, apakah PPK konsolidator berasal dari OPD atau dari UKPBJ Pak? Yang menunjuk siapa Pak? Apakah PA atau KPA? Terima kasih Pak. Ya, untuk PPK konsolidator itu di ketentuan Perlem maupun Perpres itu bisa disepakati atau dibuat kesepakatan bersama antar PPK tadi, atau bisa meminta UKPBJ sebagai PPK konsolidatornya. Tentunya yang
PPK yang dianggap mampu dan secara teknis memenuhi kapasitasnya untuk bisa diangkat menjadi PPK konsolidator. Nah, siapa yang pejabat yang berwenang mengangkat PPK? Tentunya kalau misalkan itu tadi disepakati oleh para PPK yang konsolidator, berarti dari dasarnya kesepakatan tadi. Kalau misalkan ini diminta PPK-nya dari UKPBJ, maka UKPBJ ini di bawahnya sekretaris daerah, maka sekretaris daerah yang akan menetapkan sebagai PPK konsolidator itu. Seperti itu. Oke, baik Pak, terima kasih. Jadi itu untuk Pak Damuzar, semoga membantu Pak. Selanjutnya Pak ke Pak Tony. Izin Pak, konsolidasi ini apakah juga harus membuat spek teknis atau KAK konsolidasi tersebut? Bila iya, apakah RAB atau RKS dari beberapa PPK tersebut disatukan menjadi RAB konsolidasi? Sama tambahan Pak, terhadap parlemen baru untuk konstruksi fisik, apakah dimungkinkan untuk tender cepat? Ya, coba jawab ya Mbak ya. Terkait dengan HPS, HPS itu adalah HPS-nya juga dikonsolidasikan. Jadi saya tadi mengambil contoh, saya coba search lagi ya Pak. Ya, jadi kalau di HPS-nya tadi kan ini misalkan ada banyak pekerjaan rehabilitasi ruang kelas, ada rehabilitasi perpustakaan dan yang lainnya. Jadi pekerjaan itu HPS-nya dijadikan satu HPS di dalam sistem. Dan yang di offline-nya yang disampaikan oleh teman-teman PPK di luar sistem pun juga dijadikan satu HPS-nya. Kemudian RKS-nya juga dijadikan satu. Spek teknisnya juga dijadikan satu, spek teknis di pekerjaan rehabilitasi ruang kelas, kemudian bawahnya lagi ada rehabilitasi perpustakaan dan lain sebagainya, itu sampai berapa paket tadi, misalkan ada 4 paket ya spek teknisnya dijadikan satu di 4 paket tadi disampaikan. Sehingga tantangannya di sini Bapak Ibu, mereview HPS-nya PPK juga harus betul-betul nih, misalkan kayak pembersihan lokasi yang satu berapa, yang satu berapa, ini kan kalau pembelian lokasi kan tidak terlalu signifikan, tapi kalau misalkan terkait dengan bahan dan yang lainnya itu mungkin agak signifikan, sehingga perlu disamakan HPS-nya yang mau ditetapkan itu berapa, seperti itu. Kemudian rancangan kontrak tadi juga harus dibuat. Kalau kami kan kemarin ini ada kontrak utama atau kontrak induk dengan kontrak anaknya atau kontrak turunannya, seperti itu. Sehingga tetap dokumennya dijadikan satu, baik spek teknis, kemudian HPS dijadikan satu, cuman ini tadi ada keterangan di HPS itu maksimal nilai penawarannya itu sebesar berapa. Ini dari pagu yang ada di paket rehabilitasi ruang kelas itu dicantumkan di sini. Sehingga ini menjadi informasi buat penyedia, jangan sampai menawar lebih dari itu. Begitu, Mbak Nur Aziza. Iya, baik. Terima kasih, Pak. Jadi itu tadi untuk Pak Tony. Yang sekaligus juga sudah ditampilkan HPS konsolidasi pada LPSF. Selanjutnya Pak, masih ada ini pertanyaan dari Pak Tony. Katanya bila ada harga timpang, bagaimana PPK kegiatan menyikapi dalam konsolidasi ini Pak? Ya, untuk harga timpang sama seperti treatmentnya untuk paket pekerjaan yang tidak dikonsolidasi, tetap sama. Penyikapannya tetap sama.
Kemudian tadi yang belum saya jawab terkait dengan permen baru, permen LKPP yang baru terkait tender konstruksi tender cepat, itu kami belum pernah melaksanakan, Pak. Sehingga kami belum tahu juga, tapi memang dimungkinkan ada tender cepat di pekerjaan konstruksi. Cuman dari kami belum pernah berani untuk mencoba itu karena yang satu sistem tender cepat yang ada saat ini memang menurut kami belum masih banyak kekurangan sehingga kami belum berani untuk melakukan tender cepat pekerjaan konstruksi. Kalau untuk pekerjaan yang lain, barang dan jasa lainnya kami sudah pernah melakukan, tapi kalau untuk tender konstruksi karena ini speknya juga harus detail dan tidak boleh kita hanya evaluasi harga sehingga kami belum pernah menerapkan yang tender cepat konstruksi seperti itu, kan belum pernah ada pengalaman. Mungkin Pak Elias pernah punya pengalaman ini di sana. Begini Pak, terkait tender cepat ya di konstruksi memang SPSC belum mendukung sih, belum mendukung tender cepat. Yang kedua, tender cepat konstruksi itu sebenarnya bukan penawaran ulang, karena kalau tender cepat ini kan berarti kan ada penawaran berulang nanti rendah-rendahan. Sedangkan kalau di konstruksi nanti tender cepatnya memang cepat tendernya, tapi tidak ada penawaran berulang gitu lagi. Hanya sistem di SPSE 4.4 juga belum bisa menerapkan. Ke depan mungkin informasi bisa tender cepat, tapi untuk versi 4.5 dan bukan penawaran terendah, tapi satu kali tender harga, tidak menawar sampai rendah-rendah seperti tender cepat yang lain gitu. Ada reverse action. Demikian Pak Tommy. Dan kalau sekarang kan di ketentuannya Perlem itu juga harus ada evaluasi kewajaran harga ya Pak, kalau turun dari 80%. Lah ini nanti kewajaran harganya seperti apa kalau tender cepat, kami kan juga belum tahu juga itu. Karena harga yang disampaikan, kemudian nanti proses evaluasi kewajaran harganya seperti apa, kami juga belum pernah ada paket tender cepat konstruksi di tempat kami, Pak. Kami belum bisa menyampaikan. Begitu Mbak Nur Aziza. Kayaknya off nih Pak Nur Aziza, Pak Kurnia Mas. Mulia. Ya Pak. Halo Mbak Nur. Ya Pak, mohon maaf Pak, jaringan lagi bermasalah Pak. Oh, ya jadi tadi ya Pak. Saya kembalikan hostnya ya Mbak tadi. Iya Pak. Iya Pak, ya Pak. Jadi Oke, baik. Mohon maaf Pak karena tadi jaringan di sini lagi bermasalah. Jadi itu tadi pemaparan dari Bapak Tony Darlinanto. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan mungkin tadi pertanyaan dari Bapak Tony sebagai penutup pada sesi diskusi kita atau sesi tanya jawab kita pada materi praktik konsolidasi pengadaan menurut per LKPP nomor 12 tahun 2021. Jadi kurang lebih seperti itu pada poin-poin yang telah disampaikan mengenai dari dasar hukum, urgensi. Ya Pak? Putus-putus. Mungkin bisa di-share dokumen contohnya Pak. Nanti saya kirim ke Pak kita belajar ya. gitu. Kita sama-sama belajar Pak. Ya. Yang menarik tadi kalau beda PPK itu Pak untuk konstruksi seperti apa Pak itu Pak. Oh nanti kita mainkan Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Tommy ya. Ya Pak, baik Pak. Jadi mungkin Pak. Halo. Ya Pak. Izin bisa ada sedikit
mau tanya ke Pak Tony. Oh, Oh, iya, iya, Pak. silakan. Iya Pak, Silakan. ini dari Papua Barat Pak, Kota Sorong. Silakan Ini Pak Elias. mau nanyakan Pak, jadi kami sudah berapa kali ikut lelang konsultan, Ya, utamanya struktur Pak, utamanya bangunan gedung. ya. Itu kendalanya saya lihat panitia itu banyak menyimpang dari apa yang sesuai dengan aturan. Terakhir kami ada lelang kemarin, salah satu gedung di Papua Barat, itu yang menang itu cabang, bukan pusat. Mau tanya Pak, apakah bisa nggak konsultan cabang itu memenangkan lelang? Dan kami juga lihat dia punya pengalaman pajak-pajak, apalagi administrasinya itu kayaknya itu tidak sesuai. Itu Pak. Misalnya SKA-nya, tenaga ahlinya, gini-gini, menyimpang kayak gitu Pak. Terus kami kemarin ingin sanggah, ingin membuat sanggah, tapi kayak susah gitu. Itu aja Pak. Makasih Pak. Baik, ini pekerjaan konsultan ya Pak ya? Iya, konsultan Pak, konsultan. Ya. Pengawas atau perancang ini Pak? Ini perencana Pak. Perencana ya? Sama Pak, perencana dengan pengawas Pak. Gitu. Karena perencana itu, kalau setahu saya perencana memang semua harus tenaga ahli Pak, kalau konsultan Pak. Apalagi gedung. Kebetulan kemarin pengalaman kami kan sampai gedung 5 lantai. Ya. Itu sudah beberapa kali kami mengalami ya alhamdulillah sampai saat ini pekerjaan aman-aman Pak. Kebetulan kami kemarin rancang terakhir 3 lantai, Pelindo, mengawas di Pelindo, kantor Pelindo 3 lantai, 3,5 lantai lah. Itu kemarin ada gempa di Papua Barat, ya puji Tuhan alhamdulillah aman. Jadi masih banyak saya lihat Pak, PPK, KPA, panitia kementerian itu tidak mengerti masalah persyaratan dari konsultan untuk tenaga ahli. Mereka cuma tahunya Pak, SKA tenaga muda, Madya. Sementara yang lainnya tidak ada. Contohnya manajemen proyek tidak ada. Tenaga ahli listrik tidak ada. Tenaga mutu tidak ada. Jadi yang kami bingung Pak, itu kami berapa kali mau ajukan sanggahan, tapi situ aja Pak, sampai surat tidak ada jawaban. Mungkin cuma itu Pak dari Pak Tony, dari saya ini Pak Tony mungkin pengalaman di bidang Pak. Itulah kami di Kota Sorong kira-kira gimana Pak solusinya kalau kami mau sanggah Pak. Ya, bahwa penyelenggaraan aturan. Banyak Pak pekerjaan struktur di Papua Barat itu menyalahi aturan Pak. Itu Pak. Makasih Pak ya. Ya. Terima kasih Pak Elias Kota Sorong. Ya, luar biasa ini juga pertanyaannya. Tadi sama seperti Pak Ridwan Ontalu ya. Jadi Bapak itu punya hak untuk melakukan sanggah dan kepada Pokja apabila Pokja memang melakukan kesalahan dalam proses evaluasi. Dan persoalan yang pertama adalah apakah bisa konsultan cabang itu menawar. Nah, kalau dari sisi proses PBJ, konsultan cabang ini kan nanti ada akte pendirian cabangnya. Kemudian apakah dia punya akun LPSN-nya itu menggunakan akun cabang atau menggunakan akun pusat, itu juga perlu dicek lagi Pak. Kemudian terkait dengan identifikasi kebutuhan ahli dalam dalam tender konsultan tadi kan PPK akan melakukan identifikasi kebutuhan ahli apa saja yang akan digunakan atau akan di proses pemilihan nanti dalam misalkan perancangan gedung itu dibutuhkan ahli apa saja. Nah, kalau misalkan ternyata ada kebutuhan ahli di situ dan tidak dialokasikan, ini juga perlu dilakukan klarifikasi juga ke PPK, ditanyakan pada saat penjelasan apakah cukup banyak ahli ini, kita butuhkan ahli yang lain, misalkan seperti itu. Kemudian kalau untuk evaluasi konsultan saat ini Bapak, jadi ada sama seperti dulu. Yang pertama kita lakukan evaluasi adalah terkait dengan kualifikasi perusahaannya. Kualifikasi perusahaan itu mulai dari izinnya,
SPU-nya, kemudian dari pengalamannya, kemudian itu nanti kita scoring Bapak Ibu. Kita skor berapa sehingga nanti ada yang pertama itu adalah evaluasi prakualifikasi sehingga menentukan maksimal 7 calon konsultan yang nanti akan bertarung di teknis dan harga. Nah, setelah pemenang ini ada 7 tadi, misalkan ada maksimal 7 dan mereka memasukkan penawaran, penawarannya itu yang pertama dievaluasi oleh teman-teman Pokja adalah yang pertama terkait dengan ahlinya. Ahlinya bagaimana? Kemudian apakah ahlinya sesuai dengan apa? Ada scoringnya lagi. Ahlinya itu misalkan mensyaratkan 3 ahli ini pengalamannya bagaimana, kemudian ijazahnya seperti apa, apakah sesuai, kemudian SKT-nya atau SKA-nya seperti apa. Ini akan dievaluasi oleh teman-teman Pokja sehingga menghasilkan skor. Kemudian ada metodologi yang disampaikan penyedia atau konsultan tadi. Metodenya juga akan dinilai oleh teman-teman Pokja, sehingga kalau di kasusnya Pak Elias ini Bapak digugurkan karena apa? Apakah karena nilainya tidak memenuhi passing grade atau apa, itu nanti bisa diklarifikasi atau dimintakan penjelasan lagi. Misalkan di sanggah tadi Bapak punya hak untuk menyanggah, kenapa saya gugur di mana dan nilai saya berapa, itu akan dilakukan evaluasi sampai detail Pak kalau untuk konsultan pekerjaan konsultansi itu. Begitu Pak Elias. Bisa sedikit lagi Pak? Ya. Ini Pak mau nanya, untuk pekerjaan gedung di atas 2 lantai, itu SKA apakah harus bisa menggunakan ahli muda ya Pak? Bisa Pak. Untuk perencanaan, untuk merancang sebagai tenaga ahli struktur. Ya, jadi kalau untuk konsultan tidak ada batasan apakah harus menggunakan SKA ahli muda atau ahli madya. Ini tergantung identifikasi PPK Pak. Kalau cukup cuma ahli muda ya cukup ahli muda gitu kan. Dan juga ketersediaan anggaran dan karena kan konsultan juga harus dibayar sesuai remunerasi Pak. Gitu. Ya Pak, makasih Pak. Siap. Sama-sama Pak. Ya, terima kasih Pak Elias dari Kota Sorong ya Pak. Terima kasih Pak. Ya, mungkin masih ada beberapa menit, silakan untuk Bapak dan Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan. Silakan, bisa itu melalui raise hand ataupun bisa juga melalui kolom chat. Masih ada waktu kurang lebih 15 menit mungkin Pak. Jadi tadi sudah ada poin-poin penting yang sudah disampaikan oleh Pak Tommy Darlinanto mengenai materi kita pada hari ini. Ya, mungkin langsung ke Pak Tony, Pak. Pak Tony. Ya, silakan Pak Tony. Silakan Pak Tony. Selamat siang Pak Tommy. Selamat siang ya Pak Tony. Ya, karena di Jakarta jadi masih siang di sini. Oh iya. Iya Pak. Sama. Ya, izin bertanya Pak. Siap, silakan Pak Tony. Terkait konsolidasi ini, kalau umpamanya konsolidasi ini dilakukan dalam satu PA atau KPA itu, misalnya di satu dinas gitu, Ya. Sepertinya mungkin lebih mudah gitu ya Pak. Cuma kalau mungkin sudah antar dinas, misalnya kalau di Jakarta ini kebetulan PU-nya itu dibagi 2, ada dinas PU Bina Marga, ada PU Tata Air, kemudian ada Cipta Karya. Jadi ada 3 dinas infrastruktur lah kurang lebih. Nah, kalau umpamanya seperti ini, pengalaman Bapak bagaimana Pak? Siapakah yang melakukan konsolidasi ini, yang artinya yang bisa menyatukan mereka lah gitu? Karena kan katakan PA KPA-nya kan selevel lah gitu Pak dalam eselonnya. Kemudian untuk konsolidasi tadi Bapak bilang untuk pekerjaan konstruksi, katakan tadi rehabilitasi, ada rehabilitasi ruang kelas, rehabilitasi ruang perpustakaan.
Berarti saya berasumsi gitu, berarti ini dalam satu gedung dan lokasi yang sama. Ya, betul. Nah, apabila kalau di tempat kami, apabila PPK-nya dan KPA-nya satu dinas, tapi punya beberapa paket, katakan ada 2 atau 3, tapi berbeda lokasi, namun ada beberapa pekerjaan yang sama. Misalnya pekerjaan persiapan itu kan bisa dibilang sama. Kemudian pekerjaan pembuatan papan proyek juga sama. Pembersihan pun saya rasa kalau masih satu, katakan kota administrasi juga nggak terlalu beda kan untuk harganya. Nah, mungkin untuk pengerjaan yang kayak seperti pengecatan, kemudian pekerjaan pemasangan plafon gitu, apakah itu juga yang dimaksud dengan konsolidasi tersebut yang tadi Bapak bilang? Nah, kemudian tindak lanjut nanti dari konsolidasi ini, apakah tadi Bapak bilang dengan sistem kontrak payung untuk pekerjaan konstruksi ya Pak maksudnya? Atau tetap kontrak ke masing-masing PPK tadi, yang istilah saya mungkin kayak ada kontrak anak lah gitu berarti ya, kurang lebihnya gitu. Mungkin sementara itu dulu Pak, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Tony ya. Ini juga menarik ya. Jadi yang kami lakukan di kontraknya untuk paket pekerjaan yang kita konsolidasikan itu ada kontrak utama dan kontrak turunan. Jadi masing-masing paketnya kita kontrak lagi di kontrak turunan itu, Pak. Jadi ada kontrak utama dan kontrak turunannya. Itu di proses kontraknya. Kalau tadi misalkan disampaikan ada PA-KPA ini kan kita lihat pemaketannya dulu seperti apa, Pak. Kalau pekerjaan konstruksi ada pekerjaan persiapan, pembersihan, sewa dan lain sebagainya. Pembersihan itu kan di masing-masing paket pekerjaan konstruksi kan ada gitu kan. Nah, apakah paket-paket ini akan disatukan gitu kan di lokasinya yang sama misalkan. Kalau lokasi berbeda, apakah itu tidak lebih efisien untuk dipisah, Pak, gitu kan. Itu juga harus kita perhatikan, Pak. Tidak serta-merta kita itu harus mengkonsolidasikan semuanya karena ibaratnya gini ya, konsolidasi itu seperti pisau ya. Kalau untuk kita lebih ke orientasinya outputnya akan seperti apa. Pisau ini akan digunakan untuk masak, untuk buat makanan itu kan nanti hasilnya bagus gitu kan, bisa dinikmati. Tapi kalau pisau ini digunakan untuk kejahatan juga bisa juga. Nah, kembali kepada efektif efisiennya ini akan dilakukan konsolidasi seperti apa. Nah, kalau tadi misalkan di DKI Jakarta itu PA-nya masing-masing di dinas ini kan berarti harusnya kalau memang akan melakukan konsolidasi, ini komitmen bersama antar PA tadi, Pak. Jadi PA-PA-nya ini mengkonsolidasikan paketnya di tingkat PA, antar PA. Seperti tadi yang saya contohkan, Joglo Semar. Joglo Semar itu kan gabungan dari PA-PA yang rumah sakit yang ada di Jogja, Solo, dan Semarang. Nah, karena ada pekerjaan satu yang sama, itu tabung gas tadi, sehingga mereka berkonsolidasi antar PA tadi, karena dengan kebutuhan PA rumah sakit A misalkan membutuhkan 100 tabung, rumah sakit B membutuhkan 500 tabung. Nah, ini dengan dikonsolidasikan nanti ada satu pemenang, dengan beli banyak ini kan otomatis harganya akan bersaing, akan lebih akan lebih murah harganya pada saat nanti mereka masing-masing akan berkontrak sendiri. Nah, kalau untuk kontrak payung itu tadi ya, untuk model yang seperti Joglo Semar itu ada kontrak payungnya. Kalau untuk pekerjaan konstruksi yang di tempat kami kemarin, karena itu satu lokasi, satu PPK, kemudian kita buat kontrak induk dan kontrak turunan. Seperti itu Pak Tony yang bisa saya sampaikan. Baik Pak, jadi memang kalau tadi terkait sama barang seperti tabung gas, mungkin saya sepakat dengan Bapak. Mungkin lebih mudah hanya kalau pekerjaan tadi, karena Bapak sempat sharing terkait pekerjaan konstruksi, hanya tadi saya memang tidak menyimak, ternyata yang dimaksud itu untuk satu lokasi dan satu gedung sepertinya ya. Ini maksud saya umpamanya satu PPK di tempat kami ada kerja ini, tapi 3 lokasi yang kalau
kebetulan kalau di Jakarta ini antar masing-masing lokasi ini dalam masih satu kota administrasi gitu, katakan Jakarta Utara gitu kan. Jadi memang berbeda lokasi tapi dalam masih satu katakan jaraknya paling jauh mungkin sekitar 10 kilo lah gitu. Nah, maksud saya Oh ya, pengen tahu paham. pengalamannya kalau seperti ini atau mungkin ada sharingnya bagaimana untuk mengkonsolidasikan ini. Terus tadi Bapak sempat sharing terkait dengan apa istilahnya itemize tender ya apa? Itemize tender, ya. Apakah itu yang Itemize, ya. apakah itu yang dimaksud itemize itu seperti misalnya pekerjaan pengecatan atau pekerjaan penggantian plafon atau ganti keramik. Nah, kalau memang bisa seperti apa, Pak? Sepertinya itu salah satu hal yang cukup menarik kalau bisa diterapkan dalam pekerjaan konstruksi. Oh, sama satu lagi tambahan, Pak, untuk konsolidasi ini, seumpamanya antara PA sudah sepakat dibentuk Ya. satu PPK konsolidasi, nanti pada saat proses pemilihan di Pokja itu kan nanti tentu Pokja akan meminta biasanya Review atau gimana? PPK-nya dan perencananya itu datang untuk Ya, membantu mereview lah gitu. ya. Berarti ini semua PPK ini juga harus datang dan juga membawa perencanaan masing-masing ya, gitu aja sih Pak. Makasih. Ya, jadi kalau pada prinsipnya memang untuk tender konstruksi itu bisa dilakukan secara itemize. Itemize-nya itu nanti misalkan ada paket di lokasi A, lokasi B, dan lokasi C, dan ini paketnya sama pekerjaannya ya, A, B, C gitu kan. Kemudian nanti dari paket ini memang PPK konsolidator nanti membuat HPS-nya dari ketiga misalkan masing-masing ini ada konsultannya masing-masing, ya dijadikan satu nanti HPS-nya itu. Jadi ada 3 paket, kemudian dijadikan satu tender. Nanti kalau tender itemize berarti bisa banyak lebih dari satu penyedia. Jadi penyedia nawarnya silahkan mau nawar yang paket A, paket B, atau paket lokasi C tadi. Jadi nanti penyedianya bisa lebih, misalkan di lokasi A ini pemenangnya si A, PT A. Kemudian lokasi B, PTB, lokasi C, PTC. Nah ini masing-masing bisa, kalau itemize itu bisa masing-masing penyedianya berbeda. Tapi bisa juga penyedia A ini menang di 3 paket tadi. Itu juga bisa seperti itu. Nah kemudian nanti makanya perlu PPK konsolidator itu untuk menyamakan, misalkan ini sama-sama bangun gedung semua ya Pak Tony, seperti itu. Jadi gedungnya ya misalkan setipe, kemudian anggarannya juga sama gitu kan, itu harus diperhatikan juga. Jadi intinya prosesnya tender hanya 1 kali, tapi pemenangnya bisa, kalau itemize bisa 3 atau malah ada 1 pemenang gitu. Itu tergantung nanti pada saat teman-teman PPK konsolidatornya itu akan mengkonsolidasikan seperti apa. Mintanya mau minta 1 pemenang atau mau banyak pemenang bisa. Gitu. Kemudian ya betul, nanti pada proses pemilihan karena sudah ada PPK konsolidator, maka ya dokumen-dokumennya tadi ya dokumen konsolidasi tadi, Pak. Seperti itu. Baik Pak, sementara cukup Pak. Terima kasih penjelasannya. Ya, sama-sama Pak Sony. Terima kasih Pak Sony, mohon maaf Pak Tony, terima kasih Pak atas diskusinya pada siang ini. Ya baik Pak, karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Jadi untuk dari diskusi Pak Tony tadi mungkin menjadi penutup kita, penutup sesi diskusi pada siang ini. Silakan mungkin Pak Tommy sebagai narasumber kita untuk menyampaikan closing statement-nya pada hari ini Pak mengenai materi ini. Ya, terima kasih Mbak Nur Aziza untuk closing statement. Jadi konsolidasi pengadaan ini kuncinya adalah strategi Bapak Ibu dalam memperoleh output yang lebih efisien, lebih efektif, dan ini perlu diperhatikan beberapa poin-poin tadi, misalkan maksimal nilainya 15 miliar untuk yang
pekerjaan konstruksi barang dan jasa lainnya. Kemudian untuk konsultan tadi sampai 2,5 miliar ya untuk yang bisa dikonsolidasi, dan tentunya konsolidasi ini bisa berhasil apabila ada komitmen dari semua pihak. Itu kuncinya adalah komitmen, kemudian ingin memperoleh barang atau jasa yang lebih value for money. Itu saja Mbak. Terima kasih, dan saya mohon maaf kalau ada salah kata dalam saya menyampaikan. Monggo nanti bisa WA saya, nanti kami sampaikan materinya. Di situ ada nomor kontak saya, misalkan Bapak Ibu ada yang mau dikonsultasikan atau mau di-sharingkan dengan kami siap. Monggo, kami silahkan. Begitu Mbak Nur Aziza, terima kasih. Mohon maaf dan salam sehat selalu untuk Bapak Ibu semua. Baik Pak, siap Pak. Terima kasih juga Pak atas pemaparan materi siang ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Tommy, yaitu mengenai dengan praktik konsolidasi pengadaan menurut Per LKPP nomor 12 tahun 2021 dapat dimengerti oleh peserta yang telah mengikuti room Zoom pada siang ini. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah mengikuti webinar kita dari awal hingga akhir ini, dan memohon maaf apabila ada kesalahan selama pelaksanaan webinar hari ini. Jadi untuk Bapak dan Ibu, sekali lagi kami sampaikan bahwa materi akan di-share pada ketika seluruh materi telah selesai dipaparkan selama periode 8, dan materinya itu ada di dalam website yang sudah kami share. Oke, baik Pak, mungkin akhir kata. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin live ya Bapak Ibu. Sehat selalu. Terima kasih Pak Tommy. Sukses selalu. Siap Pak, terima kasih Pak.